Akun Twitter KRMT Roy Suryo 2 yang mengupload gambar yang menyerupai wajah Presiden Bapak Joko Widodo. Halo, selamat pagi, aku Rara. Buat reminder, nah ini aku upload ulang ramalan tanggal 17 dan 24 Juni yang sudah aku upload di medsos aku. Stay tune ya. Di chat kesayangan kalian, Rara Cahaya Tarot Indigo. Rara sudah membuka akasik record perpustakaan jagat alam semesta melalui kartu tarot dan penerawangan aku tentang laporan dari Bapak Kevin Wu terkait ciutan meme stupa Jokowi. Nah, aku memperingatkan tentang karma ya. Nah, kalau kalian merasa kok polisi berjalan lambat, nah sejatinya polisi itu berusaha untuk fair play, menelaah dulu akun-akun yang dilaporkan oleh Pak Roy Suryo. Nah, atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, ramalan aku jitu Pak Roy Suryo bisa dijadikan tersangka. Nah, buat mempermudah kalian untuk nonton, aku upload di sini lagi ya ramalan itu. Ingat, karma is real. You play the drama, then you will get karma. Hai halo, kembali lagi bersama aku Rara Istiati Wulandari di Tarot Indigo. Juga ini akan tayang di YouTube. Nah, aku mau klik dulu tentang dari sini aja deh ya, tentang Pak Roy Suryo. Jadi kita dengerin dulu kalimat ucapan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh. Seperti yang kita ketahui, kejadian di mana akun Twitter KRMT Roy Suryo 2 yang mengupload gambar yang menyerupai wajah Presiden Bapak Joko Widodo dengan gambar Rupang Buddha yang ada di Borobudur. Tentu hal ini dilakukan dengan sengaja, tentu mencederai beberapa hal. Yang pertama, wajah Pak Presiden yang merupakan kepala negara kita. Tentu hal ini tidak elok dan tidak baik. Kalau dimaksud berupa kritikan, tentu ini tidak berhubungan dengan kritikan yang dimaksud. Yang kedua, tentu hal ini menyinggung dari simbol agama yang diakui negara, di mana simbol-simbol suci ini hendaknya tidak disandingkan atau tidak diedit dengan tujuan apalagi untuk menghina. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib agar apa? Agar tercipta kejelasan hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, menjaga ketentraman ya, karena telah terjadi keresahan dan potensi perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan inisiatif seperti itu. Yang kedua, kenapa hanya melaporkan Bapak Roy Suryo? Ketua Umum Dharma Pala Nusantara Kevin Wu resmi laporkan Roy Suryo terkait meme Candi Borobudur. Nah, di sini dilaporkan oleh Kevin Wu, Ketua Umum Dharma Pala Nusantara, organisasi perkumpulan Buddhis Indonesia, karena unggahannya terkait meme stupa Candi Borobudur. Nah, kuasa hukumnya Aliansi Timur Indonesia atau ATI memastikan laporan terkait cuitan Roy Suryo telah diterima dengan nomor LPB 02/6/2002 SPKT Bareskrim. Oke. Nah, bisa nggak ya Roy Suryo ini dilaporkan? Nah, aku klik dulu pakar ya. Roy Suryo bisa dipidana gegara unggahan stupa mirip Jokowi. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar menyebut sebelum polisi bertindak harus diteliti apakah konten yang beredar itu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. harus ada dahulu putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan
kasih foto itu perbuatan melanggar UU terhadap RS dapat dikenakan proses hukum. Nah, ada lagi nih yang aku baca di sini ya, sebentar. Pakar siber. Nah, ini pakar cyber. Pakar siber, Roy Suryo bisa dipenjara 6 tahun atau denda Rp1M usai unggah foto stupa mirip Jokowi. Pakar keamanan siber Secret Pratama Persada mengungkapkan analisisnya mengaku kontroversi Roy Suryo mengubah foto stupa diedit mirip Jokowi. Roy Suryo mendapat kecaman dari para netizen, bahkan organisasi Dharma Pala Nusantara ini mengancam ya. Nah ini sekarang sih sudah dilaporkan statusnya. Nah ini kan baru tanggal 17 Juni. Dalam kasus ini Roy Suryo Pratama menilai dijerat Undang-Undang ITE berpotensi dipenjara 4-6 tahun atau denda 700 sampai 1 miliar. Masalah yang menimpa Roy Suryo memberikan pelajaran bahwa kita harus hati-hati mengunggah ke media sosial karena informasi yang isinya hoaks, melanggar SARA berpotensi melanggar hukum di Indonesia. Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik, ada 3 jenis konten hoaks yang dapat dipidana penjara 4-6 tahun atau denda 700 sampai 1 miliar. Pratama menyebutkan, pertama, pencemaran nama baik atau fitnah, kedua, penipuan untuk motif ekonomi atau konsumen, ketiga, provokasi atau SARA. Peraturan ini bukannya hanya mengatur pidana dikarenakan kepada pembuat informasi, tetapi sanksi sama juga untuk orang yang membagikan hoaks. Aku ulangi ya, peraturan ini bukan hanya mengatur pidana dikarenakan kepada pembuat informasi, tapi juga sanksi sama untuk orang yang membagikan hoaks. Oleh karena itu kita harus hati-hati walaupun kita sebagai pembagi informasi tersebut, kita juga kena hukum yang sama. Oke, nah itu tadi adalah Undang-Undang ITE ya. Mengapa Roy Suryo bisa dijerat hukum? Menurut Pratama, sang pakar cyber, Roy Suryo merupakan influencer, sedangkan orang lain yang membuat aslinya itu tidak. Nah, kita klik dulu medsosnya Roy Suryo ya. Nah, kalau diklik di Twitter, nah ini ya, akun dari KRMT Roy Suryo official akun itu ada 91.000,2 followers. Nah, sedangkan Instagram itu ada 10,6k followers. Jadi meme-nya itu kayak apa sih ya kan? Nah, jadi kata pakar cyber Pratama, apabila pembuatnya tidak memiliki pengikut banyak di media sosial, informasi itu dianggap biasa, normal saja oleh publik. Tetapi ketika di-reposting oleh orang yang memiliki followers yang banyak seperti Roy Suryo, tentu akan yang melihat semakin banyak. Apalagi itu kan banyak yang meretweet segala macam ya. Nah, di sisi lain Roy Suryo itu melaporkan 3 akun. Nah, poinnya adalah organisasi perkumpulan umat Buddha itu melaporkan meme yang diunggah yang mirip Pak Jokowi. Katanya penyampaian dari Ketua Umum Dharma Pala Nusantara Kevin Wu,
unggahan Roy Suryo mencederai umat Buddha dan menghina Presiden Jokowi. Hendaknya tokoh ini juga harus jadi panutan, tidak perlu membuat postingan yang membuat resah dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Nah itu ya. Oke, kita ngelihat dulu nih dari browser mungkin lebih jelas ya. KRMT Roy Suryo Wikipedia. Oke, 18 Juli 68. Nah, ini ada jin sih. Aku tulis dulu namanya Roy Suryo. Kita tulis nama lengkap ya. Dr. Andes Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Roy Suryo Notodri Projo adalah seorang pakar telematika dari Indonesia. Nah, tanggal lahirnya belum ya? Tanggal lahirnya 18 Juli 1968. Nah, kalau 68 itu sionya adalah sio monyet. Nah, sio monyet ini sebenarnya orangnya fun, lucu, mudah bergaul, senang dengan dunia fotografi. Nah, cuman tahun ini di tahun macan itu sio monyet memang lagi gundah gulana, ditinggal oleh orang, maksudnya ditinggal oleh beberapa orang traveling. Dia sedang gundah gulana secara karir, memang lebih banyak kontra daripada pro kayak gitu ya. Nah, kita bisa klik ya, kita bisa klik sio monyet di tahun 2002. Menurut ramalan astrologi Cina, tahun 2002 itu sebenarnya sio monyet itu akan ada kebahagiaan seperti kayak dari sisi karir ya kan. Nah, tetapi di sini, jadi di sini ada ramalan sio. Kita bisa klik ya sio yang apa di tahun 2022. Nah itu monyet tahun 32, 44, 56, 68, 80. Nah, sio macan, sio ular. Nah, babi itu juga ada ciongnya, tetapi di sini tidak terlalu banyak ya. Nah, energi cenderung bertabrakan. Nah, itu akan ada guncangan. Nah, aku sendiri sio babi, aku juga kadang kan ada dibully, banyak juga dipuji, dibully lagi, dipuji lagi, jadi up and down ya. Nah, tipsnya buat sio monyet tahun ini harus lebih stay low, atau kalau bisa jangan menonjolkan diri, artinya akan malah menjabatkan musuh, dapat fitnah. Masalah hukum kemungkinan harus lebih sabar. Nah, itu untuk sio monyet ya. Nah, kita udah tulis namanya, aku sudah bakar dupa. Nah, kita akan doa. Akashic Record Roy Suryo, apakah sesuai dengan keinginan dari organisasi umat Buddha? Ya, walaupun ada yang bilang umat Buddha itu pemaaf, tetapi nanti kita akan melihat. Nah, aku mau pakai kartu tarot yang kartu yang Buddhis ini, Oracle Tao Card. Oke, bagaimana perjalanan laporan dari Bapak Kevin Wu, organisasi Dharmapala, dan juga
orang lain tentang meme stupa Candi Borobudur yang dibuat mirip Pak Jokowi. Ada harimau. Kasus terungkap, simbol justice, keadilan ditegakkan. Oke. Ada 3 kartu terambil. Apakah nanti laporannya akan di ACC? Jadi gini, polisi menyatakan akan adil ya. Polisi menyatakan akan ibarat kata adil, baikkan Roy Suryo melaporkan 3 akun lain dan Dharma Pala, Kevin Wu dan organisasi Buddha itu melaporkan Pak Roy Suryo. Sebelum mereka melaporkan sudah ada orang lagi yang melaporkan. Apakah nanti Pak Roy Suryo akan dijerat hukum? Jawabannya adalah positif, iya, akan dijerat hukum. Nah, di sini muncul simbol justice, jadi akan masuk, akan dihukum. Nah, di sini ada elemen tanah, jadi nanti akan ada saling pembelaan, akan ada saling debat. Nah, apakah para pelapor, terutama Bapak Kevin Wu Dharma Pala, tentang ciutan Roy Suryo ini? Nah, kalau di sini ada operation ini ya. merasa tertindas ya dengan meme stupa itu yang dibuat Pak Roy, dan juga tertindas karena sempat lama penanganannya. Nah, kalau di sini ada kartunya terbalik, The Wanderers. Jadi ada kartu The Wanderers terbalik. Nah, kalau ini juga ada kartu The Joyful tapi terbalik. Jadi dalam artian Pak Roy Suryo itu sudah percaya diri kalau dia itu I'm fine kayak gitu kan. Nah, di sini ada tokoh dan di sini ada sosok pemuda itu sedang bermain kelereng. Dalam artian kalau ini kan aku menanyakan bagaimana kelanjutan dari organisasi Buddha yang diketuai oleh Pak Kevin, itu bagaimana kelanjutannya. Nah, di sini ada harimau dalam artian berani terus mengungkapkan, nanti banyak pendukung dari umat Buddha seluruh Indonesia yang menyatakan yuk kita akan laporkan, meskipun prinsipnya Buddha itu pemaaf, tetapi di sini buat good learning. Nah, apakah nantinya Pak Roy Suryo akan menjadi terdakwa? Jawabannya adalah di sini adalah Queen of Swords. Jawabannya adalah iya. Mengingat dia adalah influencer dengan followers 91.000 di Twitter yang akhirnya banyak di-retweet oleh orang. Berapa lama nanti di penjara? Oke, aku balik dulu. Apakah Pak Roy Suryo akan bebas dari tuduhan ini? Aku ambil satu kartu lagi, jawabannya tidak akan bebas ya. Di sini mata tertutup, mulut mulut masih terbuka, masih bisa koar-koar, tetapi di sini ada kartu justice. Jadi kita sangat bersyukur, kita sangat mengapresiasi kabar reskrim yang bagus, Jenderal Agus dan juga Bapak Listio Kapolri yang teladan. Nah, di sini juga ada banyak ya. Pak Wamen juga bagus, Pak Menkumhamnya juga bagus. Nah, di sini bagusnya posisi positifnya ya masih tetap ada ya. Dalam artian kalau menghina presiden sebagai ya pimpinan dan juga meme-meme yang menghina presiden, walaupun dia hanya membagikan, itu juga kena sanksi karena mengingat Pak Roy Suryo adalah sosok yang mantan pejabat dan juga influencer. Nah, berapa lama Pak Suryo akan dipenjara? Oke, aku pakai
dadu ya. Oke, aku pakai dadu dan aku mau pakai singing bowl tapi yang kecil ya. Kalau di sini aku udah lihat ya, nanti kita ambil satu kartu lagi nanya. Sama. Ini ada angka 8 dan di sini ada angka 8 juga. Ya, seberapa lama kita akan lihat lagi. Karena maksimal itu adalah penjaranya itu 4 sampai 6 tahun ya kan. Nah, kalau di sini ada angka 3. Jadi 3 tahun 8 bulan nanti Pak Roy Suryo akan menjalani penjara. Ya. Ramalan aku bisa jitu karena banyak jitunya. Aku memprediksi tentang ya Ketua NU itu Gus Yahya, Panglima adalah Pak Andika. Aku meramal juga kemenangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Aku juga memprediksi beberapa hal lain, kematian Emeril Khan. Banyak sekali peramal yang memprediksi masih selamat, tapi aku memprediksi sudah meninggal. Banyak pro dan kontra, tetapi aku memberikan edukasi supaya jangan salahkan alam semesta ketika terjadi kecelakaan, tetapi ingat berenang di saat suhu waktu itu yang pas ya, yang baik buat di Sungai Aar itu kan bulan Juni, bulan Mei masih ada saran dari pemerintah untuk jangan menyelam meskipun mempunyai sertifikat, tetapi harus ingat mitigasi bencana. Dan juga prediksi lain tentang Syahrini kapan menikah, juga Ria Ricis, juga yang lain. Prediksiku bisa saja jitu, bisa juga meleset. Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna. Salam cahaya kasih sayang alam semesta dari aku, Rara. Terima kasih.